Salah satu yang sangat berpengaruh terhadap amal ibadah kita ini adalah makan makanan halal, bekerja dan menghasilkan rezeki yang halal. Rasulullah SAW beliau bersabda, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang dihasilkan dari rezeki yang haram berarti yang lebih layak adalah api neraka. Rasulullah SAW juga bersabda, man lam yubali min ainak tasabal mal lam yubalillahu min aina adkhalahun nar. Siapa orang yang tidak peduli, dia itu bekerja dari hasil apa, mau halal mau haram enggak peduli. Yang penting dapat rezeki, yang penting dapat harta. Enggak peduli dia, mau halal mau haram enggak urusan. Apalagi kalau sebagian orang mengatakan ini dan ini bahaya sekali, yang haram aja susah apalagi yang halal. Ini bahaya, ucapan yang sangat bahaya ini. Siapa orang yang tidak peduli dari mana dia hasilkan harta, lam yubalillahu min aina adkhalahun nar, maka Allah juga enggak peduli dari pintu mana Allah akan memasukkan dia ke neraka. Intinya pasti masuk neraka. Lewat manapun enggak peduli, pasti masuk. Mablu-mublu ya. Gitu. Mau lewat sana, mau jungkel, mau nyungsep, mau dilempar, mau ditendang, mau diseret, masuk gitu. Ya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Nah, maka kita sangat penting untuk mempelajari ilmu halal dan haram ini. Dan juga halal haram yang masuk dan kita pakai, yang masuk dalam tubuh kita, kita makan atau yang kita pakai dalam tubuh kita ini sangat mempengaruhi terhadap amal ibadah kita. Ya. Man akalal haram atau ajwarihu sya'a am abah. Wa man akalal haram asad jawarihu sya'a am abah. Siapa orang yang makan makanan halal, pasti anggota tubuhnya akan taat. Mau tidak mau, otomatis. Kalau dia makan halal, pasti taat anggota tubuhnya. Bawaannya itu kita kepingin taat aja. Rajin ibadah. Kalau ibadah ikhlas karena Allah. Sebaliknya, kalau kita makan dari makanan yang haram, maka anggota tubuh kita itu ngajaknya maksiat aja. Diajak taat beratnya luar biasa. Kalau ternyata dipaksa untuk melakukan amal ibadah, ujung-ujungnya tidak ikhlas. Ujung-ujungnya adalah ada sesuatu hal yang harus membatalkan pahala ibadahnya. Naudzubillahi min dzalik. Penting sekali ini. Penting sekali untuk mempelajari, mengetahui mana itu halal, mana itu haram, karena Rasulullah SAW beliau juga bersabda, al ibadatu asyratu ajza. Ibadah ini kalau mau dibagi-bagi itu 10 bagian. Tis'atun minha fi talabil halal. Yang 9 ini terfokuskan kepada nyari perkara yang halal. Yang 1 ibadah-ibadah yang lain. Berarti 90%, ya toh, berarti kan 90% difokuskan untuk bagaimana rezeki atau makanan yang masuk ke tubuh kita dan apapun yang kita pakai itu halal. Yang 10% baru prosesi ibadah, mau sholat, mau puasa, mau apa, itu sudah tinggal 10%. Karena 90% halal, nanti yang lainnya itu sudah ngikut semuanya.
Tinggal banyak enggak. Nah, ini banyak ibadah atau enggak banyak ibadah. Lah ini tinggal 10% aja. Ya, Masya Allah. Berarti penting ya. Penting ini. Mumpung Syawal ini. Awal tahun ibaratnya kita setelah keluar dari bulan Ramadan, kita usahakan betul. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas mengenai halal sama haram. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram itu ada macam-macam. Di antaranya adalah haram karena memang perkaranya ini haram. Barangnya ini haram. Contoh ya, contoh. Bangkai, darah, babi, khomer. Ini kan haram. Betul? Nah, kita semuanya sudah tahu kalau itu haram. Dan insya Allah orang mukmin betulan tidak akan terjatuh pada perkara tersebut. Yang berikutnya adalah, yang nomor 2, dia halal sebetulnya. Contoh, jagung, kain, kemudian makanan yang halal ya, beras seperti itu dan lain sebagainya, sandal dan lain sebagainya, itu halal. Kita pakai halal, kita makan halal. Ya, beras halal, kain-kain seperti ini juga halal. Nah, tapi masalahnya adalah perkara tersebut belum berpindah kepada diri kita dengan cara yang disyariatkan, yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadinya haram. Contoh, beras, jagung miliknya orang diambil. Loh, kan halal beras, jagung ini. Iya, miliknya orang tapi kamu ambil, kamu makan, jadinya haram. Jelas ya? Nah, berpindah dari orang tersebut kepada kamu, walaupun aslinya ini halal, tapi perpindahannya itu tidak melalui proses yang diridhoi, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saged dipahami nggih insyaallah nggih? Nggih. Nah niki haram niki wonten 2 kriteria niki. Yang berikutnya niki haram, mantun ngoten. Yang berikutnya adalah syubhat. Syubhat itu bagaimana? Syubhat ini ternyata ada derajat-derajatnya. Syubhat itu pripun to, Pak? Syubhat itu halal, enggak jelas halal, haram, enggak jelas haram. Kita enggak tahu persis ini halal atau haram, itu namanya apa? Syubhat. Syubhat itu ada pangkat-pangkat, ada derajat-derajatnya. Di antaranya adalah syubhat yang kita aslinya cenderung yakin itu haram, tapi ada jangan-jangan itu halal. Lebih condong bahwasanya ini haram, tapi jangan-jangan halal. Nggih. Berarti misalkan contoh. Ada barang milik Anda, tahu-tahu ada di rumah orang, mirip. Jadi koyok barangku toh. Tapi kok nanggone omahe fulan. Belum di cross check, belum diteliti kalau barang ini miliknya dia, tahu-tahu diambil sama dia. Mirip kok, tak ambil aja. Padahal lebih condong ini barang bukan milik saya. Nggih. Dia lebih condong bahwasanya ini haram, tapi jangan-jangan halal, diambil sama dia. Ini syubhat yang lebih menjerumuskan kepada haram. Contoh, makanan. Ini kayaknya sih kalau di model begini ini kayaknya haram. Tapi ya ada kemungkinan halal, harus dimakan aja. Haram ini lebih menjerumuskan kepada haram. Dia lebih yakin ini haram, tapi ada kemungkinan halal, tetap dimakan sama dia. Ini berarti sangat berpotensi menjerumuskan datang haram. Saged dipahami insyaallah nggih? Saged nggih? Nggih, lanjut. Di antaranya adalah derajat yang agak mending di bawahnya. Dia yakin ini halal dan dia
ragu apakah ini haram. Nah, ini kalau yang disuguhi sama orangnya orang muslim, tapi kita nggak kenal, tapi orang muslim disuguhi daging yang sembelihan. Rata-rata orang muslim makannya pasti sembelihan, pasti daging halal. Tapi jangan-jangan ketepaan ini sembelihnya ngawur, jangan-jangan haram. Kalau ada keraguan pada dirinya, tapi yang ghalib, yang potensi terbesarnya adalah halal. Kenapa? Orang muslim kok. Orang muslim itu makanannya halal. Tapi jangan-jangan sembrono ini. Jangan-jangan. Tapi cuman jangan-jangan saja. Cuman praduga saja. Dia makan, berarti dia meninggalkan. Dia tinggalkan. Saya ulangi. Wis, tak tinggalkan ya, tak usah wis. Nah, dia tinggalkan ini namanya warok. Hati-hati. Orang kalau warok top, Pak. Oke. Kalau orang warok karena dia ragu ini betul-betul halal apa enggak? Jangan-jangan enggak halal. Dia tinggalkan itu warok. Warok itu top. Untuk amal ibadah gampang sekali dia lakukan, untuk doa mustajab. Nggih, mugi-mugi bagian-bagian niku nggih. Amin. Amin ya rabbal alamin, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang kamu ragu-ragu menuju yang kamu enggak ragu. Kalau kamu enggak ragu silahkan, kalau masih ragu-ragu tinggalin aja. Itu namanya warok. Nah ini orang-orang yang warok niku luar biasa, tapi nggih godhone berat nggih. Kados sabdane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yablugul abdu darajatal muttaqin hatta yatruka ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba's. Tidak akan mencapai derajat mukmin sejati. Saya ulangi, tidak akan mencapai derajat mukmin sejati, pengakuan Rasulullah. Sampai orang tersebut meninggalkan sesuatu yang sebetulnya enggak apa-apa. Gara-gara sekedar takut ini adalah apa-apa, maksudnya bermasalah. Jangan-jangan bermasalah, tapi sebetulnya enggak apa-apa. Wis tak tinggalin ya, daripada resiko dia tinggalin. Namanya warok niku. Kalau sudah seperti itu, jangan-jangan resiko dia tinggalin. Ini nanti gampang sekali dia akan menggapai derajat mutakin sejati. Derajat takwa sejati. Nah, bahkan para sahabat itu mereka mengatakan kunna natruku sab'ina baban minal halal mahafatal wuqu' min fil haram. Kami itu dulu para sahabat Nabi Muhammad, oleh karenanya mereka istimewa. Kami tinggalkan 70 pintu halal gara-gara takut terjerumus pada satu pintu keharaman. Ini kemungkinan 70 ditinggalin gara-gara ada kemungkinan satu terjerumus kepada haram. Bukan 50-50 ya. Nah, 50-50 itu gimana? Ya mungkin halal, mungkin berapa kemungkinannya? Ada 50% gitu. Wis tak tinggal aja. Bukan begitu ini. 70 ditinggalin gara-gara takut terjerumus pada satu. Oleh karenanya sahabat istimewa. Makanya jangan berani-berani komentar jelek terhadap sahabat Nabi Muhammad SAW. Jangan kualat medeni niku nggih. Jangan, mereka orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lanjut. Ya. Matur ngoten, kalau orang mukmin betulan, mereka tidak akan terjatuh pada haram yang jelas-jelas haram. Homer, bangkai, darah, babi, enggak mungkin itu. Atau mencuri, kemudian menipu. Mukmin sejati insya Allah enggak terjerumus pada situ. Cuman mukmin, orang-orang mukmin ini sering terjerumus pada keharaman dalam hal ini loh. Ayo kita bahas ya. Ada 3 perkara yang sering menjerumuskan orang mukmin dalam syubhat atau haram. Oke. Kita semuanya insya Allah yang mukmin sejati insya Allah ya. Nah, maka kita perhatikan 3 perkara ini. Yang pertama adalah orang mukmin sering terjerumus kepada keharaman karena dia tidak mau meneliti padahal di posisi harus meneliti. Ya.
Dia seharusnya meneliti tapi dia tidak mau meneliti. Akhirnya terjerumuslah kepada perkara yang haram. Pripun sih? Gini, manusia itu dibagi menjadi 3 macam. Manusia itu ketika kita muamalah dibagi menjadi berapa? 3 macam. Yang pertama adalah orang yang kamu tahu persis bahwasanya dia itu ahli kebaikan, amalannya baik dan kelihatan betul ikhlas. Berarti ini kan makanannya halal gitu Pak. Maka kalau kamu bermuamalah atau disuguhi makanan sama orang tersebut, gak perlu tanya kamu. Contoh, kalau paling contoh, jenengan disuguhi Habib Umar, guru kawula panjenengan sedaya, Habib Umar bin Muhammad bin Habib, disuguhi. Ternyata daging kambing. Nggak perlu tanya, Beb nyun ngapunten iki dibeleh mboten? Niki tumbas napa nyolong? Nggak perlu. Jelas-jelas beliau amalnya baik, ikhlas, kelihatan dari wajahnya seperti itu. Nggak mungkin kalau makan haram bisa beramal seperti itu. Ngerti loh? Saya dipahami? Berarti langsung mawon, dikasih langsung diterima, disuguhi langsung dimakan, jual beli langsung dikerjakan. Ngerti nggih? Saged dipahami? Lanjut. Manusia yang nomor 2, yaitu kamu tidak mengetahui orang ini adalah orang yang baik atau orang jelek. Kamu tidak tahu. Maka kalau kamu mau bermuamalah kepada orang tersebut, atau kamu menerima hadiah dari orang tersebut, atau kamu makan dari makanan orang tersebut, disuguhi, maka hendaknya kamu tanya. Tapi dengan cara sehalus mungkin. Nggih. Sehalus mungkin. Contoh nggih, contoh. Wah, Masya Allah, bakso saking pundi niki? Nah, malah piyambak napa tumbas? Oh, tumbas. Tong pundi niki? Langganan to jenengan. Oh, langganan teng mriku. Genah nggih? Oh, genah niku tiange. Oh, nggih. Pun. Tapi kalau ternyata ketika Anda tanya akan menyakiti hatinya, sampun ditinggal mawon. Kalau Anda tanya, dia akan tersinggung, ditinggal aja. Karena Anda tidak tahu posisinya orang tersebut. Ngerti nggih? Saged dipahami insyaallah? Nggih, tapi kalau bisa dengan caranya Anda tanya. Iku jenenge warok niku, hati-hati. Yang ketiga, orang yang bermuamalah dengan kita, interaksi dengan kita, yaitu orang yang sudah terkenal dia itu zalim. Terkenal dia itu sembrono. Terkenal dia itu enggak pilih-pilih, mau halal mau haram masuk semuanya. Oke. Maka kalau seperti itu, seyogjanya, apalagi kalau orang ini sudah kamu ketahui mayoritas hartanya haram. Ngawur pokoknya iki. Lebih baik kamu tidak usah muamalah sama dia, tidak usah interaksi sama dia, tidak usah makanan-makanan orang tersebut. Haram medeni ini. Karena sembrono, Pak. Apalagi mayoritas dari hasil haram. Medeni niki. Nggih. Nah, lebih baik kamu tinggalkan kecuali diwalik nih berarti. Kecuali kalau kamu tahu bener sing dihidangkan itu adalah halal. Contoh. Kamu datang ke sana, ternyata kamu disuguhi makanan. Loh, makanan kon iki. Alhamdulillah, nembe mantuk saking Mbah Yai fulan. Nembe mantuk saking Ustadz fulan, tahlilan. Yang orang yang soleh. Ini berkati, yo kenduman. Oh, ndak apa-apa. Bener-bener halal kalau ini. Kamu tahu ini. Saged dipahami insyaallah nggih. Kalau enggak, lebih baik kamu tinggalkan. Resiko. Saged dipahami? Daripada mempengaruhi terhadap diijabahnya doa Anda, mempengaruhi terhadap semangat ibadah Anda. Nggih. Lanjut. Manusia atau orang mukmin seringkali terjerumus kepada keharaman. Yang pertama tadi apa? Karena tidak mau meneliti, sembrono, langsung aja kasih dikei yo rezeki minallah lep getnya. Padahal ini jangan-jangan dari sesuatu yang nggak benar, ya paham ya? Nggak teliti dulu, ditelan aja atau dia pakai apa, diambil aja resiko, walaupun dia mukmin resiko terjatuh pada keharaman. Yang kedua, yaitu dia
tidak hati-hati dalam muamalah, dalam jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Orang mukmin tidak mau mencuri insya Allah, tapi kadang-kadang sembrono dalam jual beli, tidak pakai sigot, tidak pakai akad, okay? Kemudian kadang-kadang sembrono dalam interaksi lah, dalam jual beli dan lain sebagainya, tidak hati-hati. Nah ini akhirnya rezeki yang masuk ini menjadi haram karena teledor dalam muamalah. Tidak mungkin insya Allah kalau orang mukmin beneran makan babi, makan darah kan tidak ya. Tapi dalam muamalah setiap harinya sembrono, jual beli, sewa atau dan lain ngerti muamalah, ngertos muamalah itu betul biasanya. Jual beli dan lain sebagainya ini kalau interaksi kepada manusia nih, no? Serawong dengan manusia. Yang terakhir adalah orang mukmin seringkali terjerumus kepada keharaman gara-gara apa? Gara-gara dia itu terlalu menceburkan diri dalam syahwat, dalam kenikmatan dunia, dia kepingin semuanya serba nikmat dalam urusan dunia. Pokoknya kudu ini. Dia targetnya tinggi betul. Rezeki ini kesusu. Belum dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ambisi. Saya harus punya ini, saya harus punya itu. Akhirnya kepepet. Akhirnya dia pakai riba. Akhirnya dia lain-lain. Duitnya iki dilebok nih. Ini sembrono akhirnya. Gara-gara apa? Kesusu. Dia kepingin mendapatkan kenikmatan dunia lebih daripada yang lainnya. Dia terlalu menceburkan diri dalam kenikmatan dunia. Kita tidak bilang punya sesuatu, punya harta benda itu haram. Tidak bilang begitu. Tapi kesusu, resiko sekali terjerumus kepada yang diharamkan. Iki kudu duwe mobil iki. Terus piye? Ya wis. Berarti pakai cicilan ternyata tapi kan enek ngene muamalahnya enggak bener. Ada unsur ribanya. Lho piye neh leboni misalkan. Terus ketika macet akhirnya uangnya ini dilebok nih wisan. Akhirnya dititipi orang, titipannya dimasukkan juga, sembrono akhirnya, ya di luar kemampuannya, tapi dia paksakan diri, memaksa orang tersebut, terhadap perkara-perkara yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada dirinya. Naudzubillahi min dzalik, insyaallah nggih. Nah, terakhir niki disebutaken sebagian ulama salaf mengatakan kul ma syi'ta famithlahu ta'mal, makan apa yang kamu mau terserah, seperti yang kamu makan kamu akan beramal. Terserah. Mau makan apa? Monggo, tapi sesuai dengan yang kamu makan kamu akan beramal. Sayyidina Ibrahim bin Adham beliau mengatakan atib mat'amak wa ma 'alaika alla taqumal lail wa la tasumun nahar. Kamu perbaiki makanan kamu. Kamu sudah tidak harus perhatikan untuk qiyamul lail ataupun puasa. Bagaimana cara qiyamul lail, bagaimana cara untuk puasa, tidak usah diperhatikan itu, otomatis. Tidak usah fokus ke situ. Fokuskan kepada makanan. Terakhir bukan rezeki itu urusan makanan saja. Pakaian kita, kendaraan kita, sesuatu yang kita kasih ke anak, istri, ataupun apapun ini ya berbentuk rezeki. Kita tahu kok rezeki itu apa gitu. Nah itu termasuk harus kita perhatikan halal haramnya, bukan hanya makanan. Kalau pakaian enggak, kalau mobil, sepeda motor enggak begitu. Semua rezeki, kita kan tahu rezeki ya. Rezeki itu ada halal, ada haram, maka kita harus perhatikan. Nanti selesai sudah. Enggak perlu mikir bagaimana qiyamul lail, enggak perlu mikir bagaimana puasa, tahu-tahu akan digiring kita untuk
mudah melakukan hal tersebut. Ya Allah, mudah-mudahan ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipermudahkan untuk mendapatkan rezeki yang halal, yang berkah, yang manfaat, yang tanpa taab, tanpa ada kesulitan, tanpa dihinakan dalam urusan dunia ini. Dunia ini berada di dalam tangan kita, bukan berada di dalam hati kita. Kapanpun kita butuh, dunia sudah ada di depan kita. Allahumma amin. Dunia yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat, bukan dunia yang membawa kita untuk dihisab di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadaniyallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.